Kami sangat meresahkan. Kita hidup di era yang lucu. Saking lucunya, satu gambar meme bisa lebih mengancam dibanding 1000 artikel. Ada orang yang dihujat, dipuji, bahkan ditumbangkan. Bukan oleh berita, bukan oleh demo, tapi oleh meme. Pertanyaannya, kenapa meme bisa jadi bentuk kritik sosial paling jujur, dan siapa yang paling takut terhadapnya? Meme itu seperti kehabisan tenaga, lucu tapi letih. Seolah orang yang menciptakannya bukan sedang ingin membuat orang tertawa, tapi sedang mencari cara lain untuk tetap waras. Fenomena ini sebenarnya sederhana. Di generasi sekarang, tawa bukan selalu tanda bahagia. Seringkali, tawa adalah kedok paling aman untuk mengatakan, "Aku capek, tapi nggak punya ruang untuk bilang terus terang." Itulah kenapa banyak meme bukan berbentuk lelucon murni, melainkan berupa sindiran sosial, keputusasaan tersembunyi, atau rasa frustasi yang dibungkus komedi. Seseorang sedang lelah dengan pekerjaannya, tapi dia nggak bisa marah ke kantor, nggak bisa resign, dan nggak bisa curhat tanpa dianggap drama. Akhirnya dia bikin meme. Kerja lembur bukan karena produktif, tapi karena miskin. Lucu iya, tapi pahit. Siapapun yang menertawakan itu sebenarnya tidak sedang bahagia. Mereka sedang berbagi kelelahan secara diam-diam. Seorang sosiolog, Peter Berger, pernah mengatakan bahwa humor adalah perlawanan terakhir manusia ketika realitas terlalu menekan. Ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, kita menciptakan tawa agar keadaan itu tidak mengalahkan kita. Dan hal yang sama persis terjadi di internet hari ini. Generasi yang hidup dalam tekanan ekonomi, kompetisi sosial, standar sukses tidak realistis, perfeksionisme digital, dan ketidakpastian masa depan, akhirnya menemukan satu bahasa universal untuk bertahan hidup, yaitu meme. Kalau mau contoh paling jelas, lihat aja alur meme di Indonesia. Saat harga BBM naik, lini masa bukan dipenuhi poster protes, tapi template meme. Ada tawa, tapi kita semua tahu, itu tawa orang yang pasrah. Bukan sekedar candaan, itu keluhan sosial yang tidak bisa diungkapkan secara terang-terangan. Semua orang share karena semua orang relate, dan justru dari situlah meme berubah menjadi bahasa emosional generasi ini. Tidak ada orasi, tidak ada unjuk rasa, dan tidak ada tulisan akademik. Tapi jutaan orang mengatakan hal yang sama lewat tawa. Dan ironisnya, satu negara bisa merasa dekat hanya karena sama-sama sedang lelah. Ada hal lucu dalam era digital. Kita cuma ingin tertawa, tapi sistem justru ikut memberontak bersama kita. Ya, algoritma. Sebuah mesin yang tugasnya hanya mencari apa yang bikin manusia betah scrolling, ternyata tanpa sadar sedang memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Bukan karena algoritma punya ideologi, pun juga bukan karena dia peduli, tapi karena emosi kolektif itu menghasilkan engagement, dan bagi algoritma, itu sudah cukup. Kita upload meme tentang kegagalan ekonomi, harga kebutuhan naik, birokrasi yang ajaib, atau drama sosial. Orang tertawa, lalu menekan like, share, dan komen, dan algoritma membaca semuanya sebagai sinyal. Jadilah tawa rakyat diperbanyak oleh mesin. Sampai akhirnya, keluhan berubah menjadi tren. Sebuah kritik sosial tanpa orasi, tanpa demo, tanpa tulisan panjang, cukup lewat humor. Yang bikin gelap tapi jujur, yaitu ketika negara atau institusi tertentu berusaha mengontrol narasi. Justru, algoritma berpihak pada siapa yang paling jujur. Bukan karena moral, tapi karena kejujuran sama dengan relate. Relate sama dengan reaksi, reaksi sama dengan engagement, dan engagement sama dengan viral. Kabar baiknya, meme yang menyindir ketidakadilan sering lebih viral daripada berita resmi yang berusaha menjelaskannya. Kalau dulu keluhan rakyat butuh koran, butuh demonstrasi, butuh jurnalis, sekarang cukup satu gambar dan kalimat yang menyatakan keresahan dengan balutan komedi. Dan keluhan itu langsung loncat ke ribuan orang yang merasakan hal yang sama. Di titik ini, komedi digital berubah menjadi refleksi kolektif. Bukan karena kita ingin jadi aktivis,
tapi karena hidup memaksa kita untuk tertawa daripada stres. Dan semakin banyak orang yang menertawakan realita yang sama, semakin terlihat bahwa masalahnya bukan individual, tapi sistemik. Ada penelitian dari Media Lab yang menyimpulkan bahwa konten emosional yang memicu keterikatan sosial, terutama humor tentang ketidakadilan, memiliki kemungkinan tersebar 3 kali lebih cepat daripada konten informatif biasa. Itu artinya, rakyat bukan hanya tertawa, rakyat saling menemukan satu sama lain lewat tawa. Itu kenapa garis antara hiburan dan perlawanan sekarang makin tipis. Kita tidak merencanakan gerakan apapun, tidak sedang merancang protes, tidak sedang mengorganisir massa. Kita hanya tertawa bersama, dan algoritma menyambungkan kita dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama. Pada akhirnya, kita sadar, algoritma tidak pernah berpihak pada penguasa atau rakyat. Ia berpihak pada siapa yang paling jujur tentang apa yang sedang terjadi. Dan yang paling jujur, bukan pidato resmi, bukan konferensi pers, bukan statement media. Yang paling jujur itu meme, karena tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Meme tidak menutupi, tidak merapikan, tidak memoles. Meme hanya berkata, beginilah hidup. Dan kita tertawa supaya tidak menangis. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Ketika pemerintah, influencer, politisi, dan institusi besar justru berusaha menampilkan semuanya seolah baik-baik saja, meme rakyat memperlihatkan sisi lain yang tidak bisa mereka sembunyikan. Bukan karena meme itu agresif, tapi karena jujur. Dan itulah mengapa meme menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi atau propaganda apapun. Karena algoritma mengukur emosi nyata, bukan pencitraan. Jadi, tanpa kita sadari, setiap kali kita tertawa di kolom komentar, setiap like, setiap share, dan komen, sebenarnya kita sedang berkata ke algoritma, "Perbesar suara kami," dan algoritma menjawab, "Baik, akan aku kirimkan tawa ini ke lebih banyak orang." Disinilah kritik sosial mulai berhenti menjadi keluhan personal, dan berubah menjadi kesadaran bersama. Sebelum algoritma, sebelum internet, bahkan sebelum surat kabar, humor sudah menjadi cara paling aman untuk melawan kekuasaan. Kalau kita lihat sejarah peradaban, rakyat jelata hampir tidak pernah punya panggung politik. Mereka tidak bisa membuat undang-undang, tidak bisa mengontrol narasi, dan tidak bisa mengubah kebijakan. Satu-satunya ruang di mana mereka bisa menang adalah lewat lelucon. Di zaman Romawi, misalnya, ketika kaisar dianggap sakral, tidak boleh dikritik secara langsung, rakyat membuat teater komedi jalanan yang menyindir keputusan pemerintah dengan cara yang lucu. Mereka tidak berani berkata, "Kaisar ini kejam," jadi mereka berkata lewat drama. Ada seorang raja yang sangat bijak, sampai rakyatnya kelaparan. Semua orang tahu maksudnya, tapi tidak ada satupun kalimat yang bisa dijadikan alasan penangkapan. Humor jadi pelindung. Kemudian di abad 18, ketika kerajaan-kerajaan Eropa masih menindas kelas pekerja, muncul tradisi political satire, kartun dan karikatur yang menggambarkan raja sebagai bayi rakus, penguasa sebagai badut, atau bangsawan sebagai hewan yang malas. Kritiknya pedas, tapi dibalut tawa. Sehingga yang tertawa tidak ditangkap, tapi yang berkuasa merasa sakit dan tidak punya alasan untuk membungkam. Lalu di abad 20, saat Uni Soviet ketat dengan sensor politik, humor menjadi semacam pelarian psikologis nasional. Rakyat membuat anekdot anti pemerintah, jokes yang bertema kelangkaan makanan, birokrasi absurd, dan propaganda yang tidak nyambung dengan kenyataan. Contohnya, salah satu lelucon terkenal di era itu, kita sudah punya masa depan yang cerah. Masalahnya, pemerintah menjadwalkannya kemarin. Semua orang tahu, itu menyindir propaganda ekonomi. Tapi karena dibungkus humor, sulit untuk dihukum. Tawa menjadi bentuk perlawanan yang tidak bisa dipenjara. Hal ini juga dibahas oleh James Scott, seorang antropolog yang menulis teori Weapon of the Weak. Ia menyatakan bahwa ketika masyarakat tidak punya kuasa untuk melawan secara langsung, mereka melawan dengan ejekan, humor, dan sindiran. Dalam bahasa sederhana, kritik yang paling cerdas tidak selalu berteriak, kadang justru bersembunyi di balik tawa. Dan pola itu tidak pernah hilang. Dimanapun rakyat merasa tertindas, humor muncul. Di masa Orde Baru misalnya,
Ketika kritik politik dilarang, rakyat Indonesia menciptakan humor gelap tentang kehidupan sehari-hari, dari harga kebutuhan pokok, birokrasi, sampai kalimat ikonik, asal Bapak senang. Tidak ada yang berani protes, tapi semua orang berani bercanda. Itulah kenapa meme hari ini terasa familiar. Kita tidak sedang menemukan sesuatu yang baru. Kita hanya melanjutkan tradisi lama dalam bentuk baru. Dulu, rakyat menggambar karikatur dengan tangan. Sekarang, mereka mengedit foto di HP. Dulu, rakyat menyindir di kedai kopi. Dan sekarang, mereka menyindir lewat kolom komentar. Sama-sama tertawa, sama-sama takut, tapi tetap ingin bicara. Humor selalu menjadi jalan untuk melihat luka dengan cara aman. Bukan untuk melupakan rasa sakitnya, tapi untuk bertahan. Dan lucunya, semakin besar kekuasaan mencoba mengontrol narasi, justru semakin banyak orang yang menyindir lewat tawa. Karena humor menawarkan satu hal yang tidak bisa diberikan oleh propaganda, yaitu kebenaran yang tidak terasa menggurui. Dulu, kalau orang ingin melawan, mereka butuh panggung, butuh massa, butuh orasi, butuh spanduk. Protes identik dengan keramaian, ruang publik, dan tubuh yang turun ke jalan. Tapi di era digital, segalanya berubah. Sekarang, protes tidak lagi membutuhkan ribuan orang. Protes bisa lahir dari satu kamar kecil dengan lampu LED biru di jam 2 pagi. Tanpa toa, tanpa poster, tanpa mikrofon. Cukup dengan satu meme. Karena meme bekerja seperti percakapan rahasia yang dipahami oleh semua orang. Semakin banyak orang tertawa, maka semakin jelas maksudnya bahwa banyak orang yang merasakan hal yang sama. Dan yang paling menarik adalah ketika pihak yang dikritik mulai menyadari arah tawa masyarakat. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai candaan, melainkan sebagai sentimen publik yang mulai melahirkan kecemasan terhadap kelompoknya. Buktinya bisa dilihat dari salah satu kejadian politik di Indonesia. Ada satu partai besar yang ingin melaporkan beberapa akun meme karena dianggap menjelek-jelekan ketua umum mereka yang saat itu menjabat sebagai menteri. Isunya digiring ke ranah pencemaran nama baik. Tujuannya jelas, membungkam melalui jalur hukum. Tapi ada satu hal yang tidak mereka kira. Meme itu bukan satu suara, tapi ribuan. Begitu satu akun dibungkam, muncul ratusan akun lain. Ketika beberapa akun ingin dilaporkan, akan ada banyak akun baru yang bermunculan. Akhirnya, kasus itu senyap begitu saja. Karena bagaimana mungkin kamu bisa melawan gerakan yang tidak punya pusat komando. Semakin sistem berusaha menjinakkan humor rakyat, semakin rakyat menemukan cara baru untuk membuat humor itu kembali menggigit. Karena pada akhirnya, meme bukan cuma soal lucu. Meme adalah bahasa bawah tanah, tempat orang-orang melawan dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Kalau opini keras bisa dibredel, kalau kritik terbuka bisa dipolisikan, dan kalau protes fisik bisa dibubarkan, maka meme tidak bisa ditangkap satu persatu. Inilah kelebihan protes tanpa panggung. Gerakannya menyebar, bukan terpusat. Satu meme bisa menciptakan keberanian, dan keberanian menciptakan solidaritas. Dan semakin keras orang berkuasa mencoba membungkam tawa, maka semakin keras tawanya terdengar. Demonstrasi fisik mudah dibubarkan, tapi tawa digital tidak bisa dibubarkan, karena gerakannya tidak punya wajah, tidak punya pemimpin, dan tidak punya pintu untuk dikunci. Itulah kenapa meme hari ini bukan sekedar hiburan, tapi bentuk unjuk rasa paling aman dan paling sulit dihentikan. Kenapa meme bisa jadi bentuk kritik sosial paling jujur di era digital? Sebenarnya jawabannya sederhana. Karena di dunia yang penuh dengan topeng, tawa adalah satu-satunya yang sulit dimanipulasi. Di televisi, informasi bisa disaring. Di konferensi pers, kata bisa dipoles. Dan di pidato, kesalahan bisa disembunyikan dengan diksi yang indah. Tapi lewat meme membongkar realita dalam satu gambar dan 2 kalimat. Ia tidak menawarkan kedok, ia menawarkan cermin. Di internet, semua orang bisa bohong, semua orang bisa pencitraan, semua orang bisa terlihat bahagia, sukses, dan sempurna. Tapi satu hal yang tidak berubah, kita semua tahu apa yang salah, melalui apa yang sedang ditertawakan. Seorang filsuf pernah mengatakan,
Jika kamu ingin mengetahui apa yang benar-benar menyakitkan dalam sebuah bangsa, lihat apa yang paling sering dijadikan lelucon. Internet bukan lagi sekedar tempat hiburan. Ia adalah arsip rasa sakit kolektif yang disamarkan sebagai candaan. Dan di balik semua humor itu, sebenarnya ada harapan. Meme tidak akan pernah menggulingkan sistem, tidak akan mengganti undang-undang, dan tidak akan tiba-tiba mendatangkan keadilan. Tapi meme melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Meme mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada jutaan orang lain yang merasakan hal yang sama, bahwa ada ketidakadilan yang diakui bersama, dan bahwa ada keresahan yang dibagi tanpa harus berteriak. Di momen itu, meme berhenti sebagai lelucon dan berubah menjadi solidaritas. Meme mungkin bukan revolusi terakhir, tapi ia selalu jadi detik pertama ketika revolusi mulai terasa mungkin.